Kemarin kita udah bahas tentang keimanan ya, panjang ya. Masih ingat ada dua yang membuat keimanan lebih kuat? Ada yang masih ingat? Satu apa? Lupa, itulah manusia. Satu apa namanya? Ilmu. Yang kedua namanya apa? Bukti. Bagus gitu kan ya. Lupa, gak apa-apa. Itulah tugas Ustadz mengingatkan. Ada dua yang bisa membuat iman kita lebih kuat. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti. Semakin banyak ilmu dan semakin banyak bukti kebesaran Allah, maka semakin kuat keimanan kita. Tugas kita seumur hidup sampai mati adalah mencari ilmu dan bukti. Contoh, saya masuk Islam, saya beriman pada Allah dan saya sudah ceritain proses saya masuk Islam. Bagaimana caranya saya mengilmui bahwa Allah itu cuma satu? Bagaimana cara saya membuktikan bahwasanya Al-Quran itu pasti berasal daripada Allah? Itu sudah saya ceritain semua dalam pembahasan kemarin. Yang skip silahkan cari di YouTube pembahasan Better Family dari 1 sampai ke 12 gitu kan ya. Itu semua sudah lengkap sekali. Ilmu dan bukti. Apakah saya berhenti sampai di situ? Tidak. Kemarin misalnya yang saya pernah cerita juga, ada seorang mu'alaf itu kadang-kadang ngasih kita insight yang baru, ngasih kita ilmu yang baru. Dia bilang gini, yang saya sudah pernah cerita juga, apa bukti bahwasanya Muhammad itu Rasul? Dia bilang gini, saya dijelasin segala macam, gak masuk di kepala saya. Diceritain Nabi Muhammad tuh baik, bodoh amat, ada juga yang baik. Saya diceritain Nabi Muhammad tuh adalah orang yang sangat al-amin, dipercaya, bodoh amat, banyak yang juga dipercaya. Tapi dia masuk Islamnya hanya gara-gara hadis yang sangat aneh bagi saya. Dia masuk Islam gara-gara hadis ketika Rasulullah kehilangan anaknya, Ibrahim. Dan ketika itu terjadi gerhana bulan. Maka ketika terjadi gerhana, maka kemudian anaknya Nabi Muhammad meninggal. Dia bilang itulah yang menjadikan saya percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Loh kok bisa? Ilmu baru bagi saya. Saya dengerin. Apa yang dia bilang? Dia bilang gini, zaman itu ketika saya baca seluruh sejarah-sejarah, orang-orang itu mengagungkan dirinya. Kalau Muhammad adalah nabi palsu, dia pasti akan memanfaatkan peristiwa itu untuk ngomong, bener kan saya tuh hebat, lihat anak saya meninggal, seluruh alam semesta berduka. Gitu kan ya, menjadikan dirinya tuh kayak heboh gitu loh maksudnya. Itu kalau zaman dulu. Justru Nabi Muhammad bilang apa dalam hadisnya? Tidak ada hubungan gerhana dengan kematian seseorang. Sesungguhnya ini hanyalah salah satu tanda kekuasaan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang harus kita sembah, bukan salah satu orang meninggal atau bukan. Dia bilang ini gila, dia bilang. Gak mungkin ini orang palsu. Karena kalau ini orang palsu dia akan bilang untuk kepentingan dia. Tapi dia malah ngasih tahu peristiwa ini gak ada hubungannya. Ini cuma tanda-tanda kekuasaan Allah. Yuk sembah Allah. Maka ketika terjadi gerhana kita disuruh Allah untuk sholat. Rasulullah memerintahkan untuk sholat, mencontohkan untuk sholat. Dia bilang karena itu saya masuk Islam. Luar biasa ya. Bagi saya itu ilmu baru. Oh iya, berarti ada bisa dari sini. Saya masuk Islam, panjang saya ceritain. Berapa episode tuh saya ceritain saya masuk Islam. Tapi begitu saya tanya ke tempat orang yang lain, ada seorang Chinese juga. Lalu kemudian saya tanya, kenapa antum masuk Islam? Dia seorang pebisnis, dia seorang yang buat sistem, dia seorang yang buat usaha kecil menengah, dia aturin seluruh sistem-sistemnya biar bagus, dia ngatur pokoknya supaya rapi lah kira-kira gitu. Saya tanya sama dia, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang gini, Islam itu aturannya banyak, Islam itu aturannya lengkap. Saya bilang, loh bukannya banyak orang gak jadi masuk Islam gara-gara banyak aturan? Gara-gara suruh sholat 5 waktu, gara-gara puasa Ramadan 29 30 hari, ada haji, ada ini, ada itu. Dia bilang, saya pembuat sistem. Karena saya buat sistem, saya tahu yang buat Islam tuh gak main-main. Karena sistemnya sangat lengkap sekali. Paham? Ilmu atau tidak? Ilmu. Bukti kekuasaan Allah banyak kita bisa temuin di mana-mana. Jadi kalau mau iman kita dibus, kita harus tahu ilmu dan bukti. Mencari ilmu terus. Oh nggak mungkin Al-Quran itu dibuat sia-sia. Oh nggak mungkin Al-Quran itu yang buat manusia. Oh nggak mungkin Al-Quran itu yang buat adalah makhluk, yang buat pasti Allah. Ada kemarin lagi ditanya, apa bukti kebenaran Allah? Apa bukti kalau Al-Quran itu benar? Kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang begini, coba Anda bayangkan. Kalau Anda pergi suatu waktu ke penduduk terpencil. Misalnya contoh, Anda pergi ke Kalimantan, Anda naik
perahu 8 jam sampai ke tempat terpencil yang belum masuk listrik, belum masuk orang, Anda disambut orang-orang telanjang. Kira-kira gitu ya, Anda disambut orang-orang telanjang, nggak ngerti apa-apa nih orang. Listrik nggak masuk, teknologi apalagi, internet belum ngerti. Terus dia bilang sama Anda, sebentar, kami punya harta karun peninggalan yang nggak pernah kami buka selama 10.000 tahun kaum kami, suku kami. Setelah dibuka ada buku nyeritain tentang segala sesuatu kejadian-kejadian ke depan. Atau kejadian-kejadian masa lalu. Kejadian-kejadian dunia, lengkap di situ ensiklopedi kejadian dunia. Padahal mereka nggak tahu apa-apa, mereka nggak pernah keluar, orang nggak pernah ke dalam. Anda pikir apa? Magic atau tidak? Nah dia bilang, begitulah saya melihat Al-Quran. Arab itu orang tuh nggak ngerti apa-apa. Nggak ada yang masuk ke situ, nggak ada yang kemudian yang keluar. Orang-orang tuh terpencil, terisolir. Tapi tiba-tiba di situ ada Nabi Muhammad yang sampai sekarang ilmu ekonomi Islam S3 nggak selesai bahas. Ilmu politik Islam S3 nggak selesai bahas. Dia punya ilmu keluarga, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, semua dia punya. Come on, mungkin nggak ini cuma satu orang biasa? Nggak mungkin lah. Paham nggak jadi kita selesai? Anda sejenius apa Anda bisa pinter ekonomi, pinter bahasa, pinter edukasi, pinter psikologi, pinter ilmu. Itu kan ilmu semua Islam semua. Bisa difahami gak sih maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ini gak mungkin. Oke kita belajar lagi. Oh berarti yang buat bukan Allah. Ilmu bukti menjadikan kita lebih beriman, boosting iman. Kalau mau diandai-andaikan gampang. Gimana caranya supaya kita lebih percaya sama satu dokter yang mau nyembuhin kita? Itulah caranya percaya sama Allah, persis sama. Kalau Anda mau pergi ke dokter, dokter itu ahli jantung, Anda tinggal minta sama orang, kamu sudah pernah pergi ke dokter itu? Pernah, gimana rasanya? Wah luar biasa, gue pertemuan pertama aja hilang penyakit gue 80%, misalnya gitu. Tambah yakin gak kita? Oh kalau enggak ke dokter, Anda belanja online. Betul begitu? Gimana caranya Anda supaya yakin sama seller? Ngelihat bintangnya dulu. Bintangnya bintang apa nih? Oh masih hijau bintangnya. Oh masih putih bintangnya. Oh udah emas. Recommended seller. Dijamin. Reviewnya wah memuaskan. Penjualannya banyak. Gak mungkin nipu nih orang. Paham ya? Nah itu sama kayak kita ke Allah tuh sama. Kita mau gak ngeliatin review-reviewnya. Bukti, ilmu. Dua itu. Ilmu, bukti. Yang membuat boosting iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada yang lain?